Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita bertemu kembali. Sahabat, beberapa waktu yang lalu telah saya jelaskan mengenai fungsi dan tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi, yaitu terutama sebagai abdi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepadaku. Demikian kata Allah. Pada kesempatan ini, saudara, saya akan menjelaskan kepada kita sekalian bahwa ternyata tugas-tugas kekhalifahan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing, baik dalam kapasitas apa saja, sebagai profesional, sebagai pejabat, dan seterusnya, adalah tidak mudah. Hal ini salah satu faktor yang bisa kita angkat pada kesempatan ini adalah disebabkan oleh karena ternyata pada proses penciptaan manusia Adam alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala mendapat respon atau mendapat tanggapan dari iblis yang justru sebetulnya merugikan dirinya sendiri. Sahabat, mari kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, surat Sad ayat 71 dan seterusnya. Id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharam min tin. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menciptakan manusia atau Adam dari tanah liat. Sahabat, setelah Adam diciptakan dari tanah, maka selanjutnya Allah menyempurnakannya. Dalam ayat berikutnya Allah berfirman, Fa idza sawaituhu fanafakhtu fihi min ruh wa qulu sajidin. Manakala telah aku sempurnakan Allah berkata, manakala telah aku sempurnakan penciptaannya menjadi manusia, serta kutiupkan ruh ciptaanku padanya, hendaklah kamu tunduk, sujud menghormatinya. Demikian kata Allah kepada para malaikat. Lalu selanjutnya, sahabat,
tidak ada paksaan, dengan penuh kepasrahan para malaikat sujud semuanya. Sebagaimana ayat mengatakan, fasajadal malaikatu kulluhum ajmain. Para malaikat semuanya sujud di hadapan Nabi Adam alaihissalam, kecuali iblis. Illa iblis astakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis, dia menyombongkan dirinya dan termasuklah ia ke dalam jajaran orang-orang yang kafir. Inilah performance iblis ketika Adam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Tuhan berfirman kepada iblis, "Hai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada manusia, kepada Adam, yang kuciptakan sendiri dengan kekuasaanku? Apakah kamu sombong dan merasa lebih tinggi?" Sahabat, rupanya iblis merasa benar, merasa lebih tinggi dengan mengatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Iblis berkata bahwa dia diciptakan dari api, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Iblis menjawab, memang aku lebih baik. Artinya, aku lebih baik daripadanya. Engkau menciptakan aku daripada api, sedang kau ciptakan dari tanah liat. Masya Allah, begitu perdebatan antara Allah Subhanahu wa taala dengan iblis. Tapi hal ini sahabat, ternyata Allah murka dengan mengatakan, enyahlah kamu dari sini wahai iblis, karena kamu sungguh terkutuk. Allah berkata, qala fa'akhruj minha fa innaka rajim. Enyahlah kamu dari sini karena kamu sungguh terkutuk. Sahabat, Allah mengatakan, dan kutukanku itu berlaku atasmu sampai hari pembalasan. Luar biasa. Jadi hukuman atau kutukan Allah Subhanahu wa taala kepada iblis berlangsung sepanjang masa sampai hari pembalasan. Namun demikian, sahabat, iblis lagi-lagi masih menimpali dan memohon kepada Tuhannya, ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan. Iblis meminta agar supaya iblis diberi tangguh sampai pada hari manusia dibangkitkan. Sahabat, perdebatan antara Allah Subhanahu wa taala dengan iblis ini menunjukkan kepada kita bahwa memang tidak mudah
di dalam menunaikan tugas-tugas kita yang dibebankan Allah Subhanahu wa taala di atas pundak kita sebagai khalifah di muka bumi dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata memang ada makhluk lain selain manusia, yaitu jin dan malaikat. Jin itu kemudian menghasilkan setan yang memang sesuai dengan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala selalu akan mengganggu atau menghalang-halangi manusia untuk berbuat kebajikan. Saudara, adalah hal yang tidak mungkin kita bisa hindari, karena di dalam hidup kita dimanapun kita berada, di kantor, di sawah, di laut, di udara, apakah kita dalam kapasitas sebagai pejabat, dalam kapasitas sebagai petani, pedagang, sebagai mahasiswa, pelajar, sebagai ulama sekalipun, akan senantiasa berhadapan dengan tantangan dan gangguan yang diperankan oleh iblis, setan. Itu adalah merupakan sunnatullah, sudah merupakan takdir Allah sesuai dengan apa yang disampaikan dalam Al-Quran surat Sad ini, mulai dari ayat 71 sampai ayat 80. Sahabat, sebagai penutup saya ingin mengutip sebuah firman Allah dalam surat Fussilat ayat 36. Wa imma yanzaghannaka minasyaitan wa imma yanzaghannaka minasyaitan nazghun fasta'id billahi innahu huwas samiul alim. Kalau engkau mendapat gangguan dari setan, kata Allah, carilah perlindungan kepada Allah, sebab Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Demikian pesan Allah dalam surat Fussilat ayat 36. Sahabat, ada beberapa tip yang mungkin bisa dijadikan referensi bagi kita sekalian. Beberapa tip antara lain, karena banyak sekali sebenarnya tuntunan-tuntunan dalam Al-Quranul Karim yang bisa dijadikan pedoman dalam menyikapi setiap gangguan atau hambatan yang berasal dari makhluk yang nama jin atau setan. Antara lain, pertama, senantiasa kita menjaga salat, terutama salat berjamaah. Yang kedua, memperbanyak amal ketaatan kepada Allah, berbuat kebajikan, berbuat kebaikan kepada sesama manusia. Yang ketiga, mohon perlindungan kepada Allah ketika setiap kita masuk toilet, setiap kita masuk masjid, setiap kita masuk rumah, dan seterusnya. Yang keempat, berdoa, meminta perlindungan. Kita minta perlindungan kepada Allah atas keluarga, anak, istri, dan harta kita. Senantiasa membaca ayat-ayat perlindungan, muawijat, membiasakan ucapan kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Inilah beberapa tip yang bisa kita jadikan panduan dalam menjalani aktivitas keseharian kita, sahabat. Tentu masih banyak lagi tuntunan-tuntunan lain yang harus kita pelajari dan kita akan sampaikan kepada umat agar supaya di dalam mengemban misinya, tugas pengabdiannya sebagai abdi Allah atau sebagai khalifah di muka bumi, senantiasa terlindungi daripada gangguan syaitan. Karena syaitan tidak akan berhenti sampai kapanpun, bahkan sampai dunia kiamat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
sahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.